Perkenalkan, nama saya Karmila Kamasi dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 2204175. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AI dengan tema manajemen support system. Yang pertama, decision support system, selanjutnya group support system, yang ketiga executive information system, yang keempat expert system, yang kelima artificial neural network, yang keenam hybrid super system. Selanjutnya decision super system atau DSS. Ini adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung pengambil keputusan, menggabungkan data model dan teknik analisis untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Contoh penggunaan perencanaan produksi, alokasi sumber daya, dan penentuan harga. Syarat-syarat implementasi DSS yang efektif. Yang pertama, ketersediaan data berkualitas, yang mana data harus akurat, lengkap, dan up-to-date untuk mendukung analisis yang valid. Infrastruktur teknologi yang memadai, dan sistem hardware dan software yang diperlukan harus ada untuk menjalankan DSS secara efisien. Selanjutnya, kompetensi pengguna. Pengguna harus terlatih dan memahami menggunakan DSS untuk pengambilan keputusan. Juga ada dukungan manajemen, yang mana dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk penerapan DSS yang akan sukses nanti. Selanjutnya, integrasi dengan sistem lain. DSS harus dapat terintegrasi dengan sistem lain yang ada di dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, tingkat perubahan yang sangat cepat. Kecepatan perubahan dalam lingkungan bisnis menjadi sangat signifikan sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang kedua, kesulitan dalam menerapkan pendekatan manajemen trial and error. Dengan meningkatnya kompleksitas pendekatan manajemen yang berbasis percobaan adalah kesalahan menjadi semakin sulit untuk diterapkan. Yang ketiga, kebutuhan manajer untuk lebih berkompeten. Manajer perlu meningkatkan kecakapan mereka serta mempelajari cara memanfaatkan alat dan teknik baru yang terus berkembang dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, manajemen support system. Ada beberapa manajemen support system. Yang pertama itu intelligence, design, dan choice. Yang pertama, intelijensi. Tahap ini melibatkan identifikasi dan pemahaman masalah atau peluang yang ada. Pada tahap ini, pengambil keputusan mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengenali situasi untuk menentukan apakah ada kebutuhan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, desain. Pada tahap ini, pengambil keputusan merancang berbagai alternatif solusi atau tindakan yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga yaitu choice atau pilihan. Tahap ini melibatkan pemilihan solusi atau tindakan terbaik dari alternatif yang sudah terancang pengambil keputusan dengan menggunakan kriteria tertentu untuk menilai dan memilih opsi yang dianggap paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Terstruktur atau mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Yang kedua, tak terstruktur adalah fungsi permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta merta masalah yang terstruktur dan adanya fase proses yang terstruktur atau semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kita masuk pada bagian Decision Support System atau DSS. DSS adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Nah, berikut adalah syarat DSS. Yang pertama, sederhana, robust, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan user-friendly. Nah, berikut juga ada syarat DSS lainnya. Yang pertama ada source atau DSS defined in terms of. Kedua, Gorey and Scott Martin atau problem type, system function or support. Ketiga ada little atau system function interface characteristic. Berikut ada alter, usage pattern atau system objectives.
Yang berikut ada Moore and Chang, yaitu usage pattern dan juga system capabilities. Berikut ada Bonstein et al. Atau system components, dan yang terakhir ada Kin atau development process. Nah, berikut adalah karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, semi-structured decisions. Yang kedua, for manager at different levels. Yang ketiga, for groups and individuals. 4, independent or sequential decision. 5, support intelligence, design, choose. Yang keenam, support variety of decision style and processes. 7, adaptability and flexibility. 8, ease of us. 9, effectiveness not efficiency. 10, humans control the machine. 11, evolutionary usage. 12, easy of construction. 13, modeling. Dan yang terakhir 14, knowledge. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik dan kemampuan DSS. DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerasi. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan, puncak, sampai manajer lapangan. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. DSS juga menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan atau intelligence, design, dan choose. DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Nah, berikut ada merupakan keuntungan dari DSS. Yang pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat, pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, keputusan lebih tepat, meningkatkan efektivitas manajerial, dan manajer dapat bekerja lebih singkat dengan sedikit. Ada juga usaha, dan terakhir meningkatkan produktivitas analisis. Nah, berikut adalah komponen DSS. Yang pertama ada data management, atau termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang berikut model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Nah, berikut adalah communication atau dialog subsistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Yang berikut knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lainnya atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, berikut adalah model konseptual DSS. Yang pertama, order computer based system. Di bawahnya ada data manajemen dan model manajemen. Dan data manajemen dan model manajemen terdapat knowledge manager dan juga dialog manajemen. Nah, dialog manajemen ini terdapat manager atau user. Nah, dalam data manajemen terdapat data, yang di dalamnya ada data eksternal dan internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Demikian dan diucapkan terima kasih.